Sahabatku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jujur sejenak pada diri sendiri di detik yang sunyi ini. Jujur tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, tanpa harus terlihat kuat di hadapan siapapun. Pernahkah sahabat merasa lelah? Lelah yang begitu dalam sampai sulit dijelaskan dengan kata-kata. Bukan sekedar lelah fisik setelah seharian bekerja, bukan pula pegal di pundak atau kaki yang gemetar karena kurang istirahat. Ini adalah lelah yang bersemayam di dalam dada. Lelah yang membuat nafas terasa pendek, hati terasa sempit, dan air mata seakan menggantung tanpa sebab yang jelas. Lelah yang tidak terlihat oleh mata manusia, namun terasa nyata menggerogoti jiwa sedikit demi sedikit. Kita tetap tersenyum di depan orang lain. Kita tetap menjawab, "Aku baik-baik saja," ketika ditanya kabar. Namun di balik itu semua, ada hati yang diam-diam letih. Ada jiwa yang sudah terlalu lama menahan beban sendirian. Terkadang, kelelahan ini datang bukan karena kurang tidur, melainkan karena terlalu banyak berharap, terlalu banyak memendam, terlalu sering memaksa diri untuk kuat, padahal hati sudah hampir menyerah. Kita lelah menjadi orang yang harus selalu mengerti. Lelah menjadi pribadi yang dituntut untuk selalu sabar. Lelah karena hidup terus berjalan, sementara hati belum sempat berhenti sejenak untuk bernafas. Dan di titik inilah, sahabatku, kita seringkali lupa satu hal yang sangat mendasar. Bahwa hati juga butuh istirahat, sebagaimana tubuh membutuhkan jeda. Jika hari ini sahabat merasa lelah tanpa tahu harus mengadu ke siapa, jika dada terasa sesak tanpa sebab yang pasti, maka ketahuilah, bukan sahabat seorang diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat setiap kelelahan itu. Dia mengetahui setiap helaian nafas yang berat, setiap kesedihan yang tak sempat diucapkan, dan setiap doa yang hanya mampu terucap dalam diam. Dan mungkin, kelelahan inilah cara Allah memanggil hati kita untuk berhenti sejenak, menunduk dengan penuh sadar, dan kembali bersandar hanya kepadanya. Kita bangun setiap pagi dengan daftar rencana yang panjang. Belum sempat mata benar-benar terbuka, pikiran sudah berlari kemana-mana. Target hari ini, target bulan ini, target tahun ini. Hidup terasa seperti perlombaan tanpa garis akhir. Kita berlari mengejar apa yang disebut sebagai keberhasilan. Angka demi angka, pencapaian demi pencapaian. Semua harus tepat waktu. Semua harus sesuai jadwal. Kita pun mulai menetapkan sendiri tenggat hidup kita. Di usia sekian harus sukses. Di usia sekian harus menikah. Di usia sekian harus punya rumah, kendaraan, dan kehidupan yang terlihat mapan di mata manusia. Tanpa sadar, hidup berubah menjadi kalender target, dan hati berubah menjadi ruang sempit yang penuh tekanan. Kita menyusun skenario hidup dengan sangat rinci. Plan A, plan B, bahkan plan C jika semua gagal. Kita pikirkan kemungkinan terburuk. Kita siapkan jalan keluar seolah-olah masa depan sepenuhnya berada di genggaman tangan kita. Sedikit saja ada yang melenceng dari rencana, hati langsung gelisah. Pikiran penuh pertanyaan. Kenapa tidak sesuai? Apa yang salah denganku? Mengapa hidup orang lain terlihat lebih dulu sampai? Di titik ini, sahabatku, tanpa kita sadari, kita sedang memikul beban yang terlalu berat untuk ukuran seorang hamba. Kita bertindak seakan-akan kitalah sutradara tunggal di panggung kehidupan. Kitalah yang menulis naskah. Kitalah yang mengatur alur. Dan kitalah yang ingin menentukan akhir cerita. Padahal di alam semesta yang begitu luas ini, kita hanyalah satu makhluk kecil yang sedang belajar berjalan di bawah langit takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita tidak boleh bermimpi. Bukan pula berarti kita harus berhenti berusaha. Namun ketika mimpi berubah menjadi tuntutan, ketika rencana berubah menjadi sumber kecemasan, disitulah hati mulai kehilangan ketenangannya. Dan mungkin, sahabatku, lelah yang kita rasakan selama ini bukan karena hidup terlalu berat, melainkan karena kita terlalu keras
dalam memaksa hidup berjalan sesuai kemauan kita sendiri. Namun, apa yang terjadi ketika satu demi satu rencana itu meleset? Ketika jalan yang kita susun rapi tiba-tiba buntu. Ketika pintu yang kita kira akan terbuka justru tertutup rapat. Ketika harapan yang kita rawat bertahun-tahun runtuh dalam sekejap mata. Apa yang kita rasakan saat realita menampar kita dengan kegagalan yang tak terduga? Hati hancur, pikiran kacau, emosi meledak tanpa arah. Kita mulai mempertanyakan banyak hal. Tentang diri kita, tentang usaha yang sudah kita lakukan, bahkan tentang doa-doa yang selama ini kita panjatkan dengan penuh harap. Bukankah aku sudah berusaha? Bukankah aku sudah bersabar? Lalu, mengapa hasilnya seperti ini? Di saat-saat seperti ini, dunia terasa begitu tidak adil. Kita melihat orang lain melangkah mulus, sementara kita tersandung di tempat yang sama berulang kali. Hati pun mulai dipenuhi perasaan yang sulit diakui. Iri, kecewa, marah, dan kadang tanpa sadar kita menyimpan prasangka kepada Allah. Kita bertanya dalam diam, apakah Allah sedang tidak berpihak kepadaku? Apakah aku kurang berharga di hadapannya? Sahabatku, kegagalan bukan hanya tentang hasil yang tidak sesuai. Ia adalah benturan keras antara harapan dan kenyataan. Dan benturan itulah yang seringkali melukai hati lebih dalam daripada apapun. Di titik ini, banyak orang mulai kehilangan arah. Ada yang tenggelam dalam penyesalan, ada yang menyalahkan diri sendiri tanpa henti. Ada pula yang menyerah lalu berhenti berharap sama sekali. Padahal, seringkali yang hancur bukanlah hidup kita, melainkan ego kita. Keinginan kita agar segalanya berjalan sesuai rencana. Dan tanpa kita sadari, di balik kegagalan yang kita tangisi hari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menyiapkan pelajaran besar untuk hati yang sedang Dia bentuk. Pelajaran tentang keterbatasan manusia, pelajaran tentang berserah, dan pelajaran bahwa tidak semua yang runtuh datang untuk menghancurkan. Sebagian justru datang untuk menyelamatkan. Ketahuilah sahabatku, rasa sakit yang kita rasakan itu sejatinya bukan berasal dari beratnya beban hidup. Bukan semata karena masalah terlalu besar atau ujian terlalu berat. Rasa sakit itu lahir dari satu ilusi paling halus namun paling melelahkan bagi jiwa manusia modern. Ilusi bahwa kita bisa mengendalikan segalanya. Kita ingin mengatur hasil, kita ingin memastikan akhir cerita. Kita ingin masa depan berjalan rapi sesuai hitungan logika dan keinginan kita. Ketika sesuatu berjalan sesuai rencana, kita merasa tenang. Namun ketika sedikit saja melenceng, hati langsung panik, gelisah, dan kehilangan arah. Mengapa demikian? Karena tanpa sadar, kita menaruh posisi diri kita di tempat yang bukan milik kita. Kita lupa bahwa kita adalah hamba, bukan Tuhan. Kita lupa bahwa ada zat yang maha mengetahui masa depan, sementara kita hanya melihat sejengkal ke depan. Kita lupa bahwa ada yang maha mengatur setiap detail kehidupan, sementara kita seringkali bahkan tak mampu mengatur hati kita sendiri. Sahabatku, semakin keras kita mencengkeram kemudi kehidupan yang sejatinya bukan hak kita, semakin lelah jiwa kita dibuatnya. Kita tersiksa bukan oleh kenyataan hari ini, melainkan oleh ketakutan akan hari esok, yang bahkan belum tentu kita jumpai. Kita merasa seolah-olah jika kita berhenti mengontrol, semua akan hancur. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Kitalah yang hancur karena terlalu ingin mengatur. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah meminta kita menanggung beban sebagai pengatur semesta. Tugas itu terlalu berat, bahkan mustahil bagi manusia. Tugas kita hanyalah berusaha semampunya, berdoa setulusnya, lalu berserah dengan penuh percaya. Saat kita mulai menyadari bahwa kita bukan Tuhan, saat itulah hati perlahan menemukan kelegaan. Bukan karena masalah langsung selesai, melainkan karena kita akhirnya meletakkan beban di pundak yang memang sanggup memikulnya. Dan mungkin, sahabatku, inilah awal dari kesembuhan batin, ketika kita berhenti merasa harus mengendalikan segalanya dan mulai percaya sepenuhnya kepada Allah yang maha mengatur segalanya. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah berkata dalam Al-Hikam,
istirahatkanlah dirimu dari ikut mengatur urusanmu. Apa yang telah diurus oleh Allah untukmu, jangan engkau campuri. Sahabatku, perhatikanlah satu kata yang dipilih oleh ulama besar ini dengan sangat lembut namun dalam. Istirahat. Bukan berjuanglah lebih keras, bukan pula tekan dirimu lebih kuat, tetapi istirahatlah. Seolah-olah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang berkata kepada hati kita yang letih, "Aku melihat kelelahanmu, aku tahu beratnya pikiranmu. Sekarang tenanglah." Nasihat ini bukanlah ajakan untuk berhenti berusaha, bukan pula izin untuk bermalas-malasan. Ikhtiar tetaplah kewajiban seorang hamba, tangan tetap bekerja, kaki tetap melangkah. Namun ada satu hal yang sering membuat kita kelelahan tanpa sadar, yaitu ketika hati ikut memikul tugas yang bukan bagiannya. Hati kita ingin memastikan hasil. Hati kita ingin menentukan kapan berhasil, kapan bahagia, dan kapan segala luka harus berakhir. Padahal, tugas hati bukanlah mengatur. Tugas hati adalah percaya. Ketika Syekh Ibnu Athaillah berkata, "Jangan engkau campuri," beliau sedang mengajarkan adab seorang hamba kepada Tuhannya. Ada wilayah yang menjadi kewajiban kita, ikhtiar dan doa. Dan ada wilayah yang menjadi hak mutlak Allah, hasil dan ketetapan. Saat hati nekat masuk ke wilayah ketuhanan, disitulah kegelisahan lahir. Namun ketika hati kembali ke posisinya sebagai hamba, disitulah ketenangan mulai tumbuh. Sahabatku, Allah tidak ingin hambanya hidup dalam ketegangan yang terus-menerus. Dia tidak menciptakan kita untuk dihimpit oleh kecemasan tanpa akhir. Dia menciptakan kita untuk berjalan, lalu bersandar. Maka istirahatlah, bukan dari usaha, tetapi dari keinginan untuk mengendalikan segalanya. Biarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurus apa yang memang menjadi urusannya. Dan izinkan hatimu merasakan nikmat menjadi hamba yang percaya penuh kepada Robnya. Sahabatku, nasihat untuk beristirahat dari mengatur takdir bukanlah ajakan untuk menjadi manusia yang malas dan pasrah tanpa usaha. Bukan itu maksudnya. Ikhtiar tetap wajib. Bekerja tetap perintah. Berusaha dengan sungguh-sungguh adalah bagian dari ibadah. Tangan harus bergerak. Kaki harus melangkah, ilmu harus dicari, peluang harus diupayakan. Namun ada satu hal yang sering membuat ikhtiar berubah menjadi beban yang melelahkan, yaitu ketika hati ikut mencemaskan hasilnya secara berlebihan. Ketika hati merasa seolah-olah jika kita tidak memikirkannya terus-menerus, jika kita tidak stres karenanya, maka semua akan gagal dan berantakan. Disinilah letak kekeliruannya. Ikhtiar adalah tugas anggota tubuh, sedangkan hasil adalah wilayah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika keduanya tercampur, yang lahir bukanlah ketenangan, melainkan kegelisahan yang tak berkesudahan. Bayangkan sebuah analogi sederhana, sahabatku. Ketika sahabat naik kereta api, apakah sahabat ikut memikirkan bagaimana mesin bekerja? Apakah sahabat ikut mengatur rel, sinyal, dan kecepatan? Tentu tidak. Sahabat cukup duduk dengan tenang, menikmati perjalanan, dan percaya bahwa masinis akan membawa sahabat sampai ke tujuan. Namun apa yang terjadi jika seorang penumpang memaksa masuk ke ruang mesin, ingin ikut mengendalikan laju kereta? Bukan sampai tujuan yang ia dapatkan, melainkan kekacauan dan kelelahan yang tidak perlu. Begitulah hidup ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik pengatur perjalanan hidup kita. Dia mengetahui jalur yang aman, tikungan yang berbahaya, dan waktu terbaik untuk mempercepat atau memperlambat langkah. Tugas kita bukan merebut kemudi, melainkan mempercayakan perjalanan ini kepadanya setelah kita melakukan apa yang mampu kita lakukan. Saat ikhtiar dilakukan tanpa kecemasan, hati menjadi ringan. Usaha terasa ibadah, bukan tekanan. Dan di sanalah, sahabatku, kita mulai merasakan nikmat berjalan bersama takdir tanpa harus berperang dengannya. Sahabatku, seringkali tanpa kita sadari,
kita mengukur cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dari cepat atau lambatnya doa dikabulkan. Ketika doa kita segera terwujud, hati pun berkata dengan yakin, Allah sayang kepadaku. Namun ketika doa itu tertunda, ketika harapan tak kunjung menjadi kenyataan, hati mulai gelisah dan bertanya dengan lirih, apakah Allah sedang marah kepadaku? Apakah aku kurang pantas untuk dikabulkan? Padahal sahabatku, prasangka inilah yang sering melukai hati kita sendiri. Kita lupa bahwa pandangan kita sangat terbatas. Kita hanya melihat hari ini, sedangkan Allah melihat keseluruhan cerita hidup kita dari awal hingga akhir. Apa yang kita anggap sebagai keterlambatan bisa jadi adalah perlindungan. Apa yang kita anggap sebagai penolakan bisa jadi adalah penjagaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah tuli terhadap doa hambanya. Tidak satupun doa yang terucap dengan tulus yang luput dari pendengarannya. Namun tidak semua doa dikabulkan dengan cara yang kita inginkan. Karena Allah bukan hanya Maha mendengar, tetapi juga Maha mengetahui. Seringkali Allah menahan sesuatu bukan karena Dia tidak peduli, melainkan karena Dia terlalu peduli. Dia tahu apa yang kita minta hari ini bisa menjadi sumber luka di masa depan. Dia tahu apa yang kita kejar dengan penuh air mata bisa menjauhkan kita darinya tanpa kita sadari. Sahabatku, kasih sayang Allah tidak selalu datang dalam bentuk pemberian. Terkadang ia datang dalam bentuk penahanan, datang dalam bentuk jalan yang ditutup, datang dalam bentuk keinginan yang tidak terwujud. Dan justru disitulah kelembutan Allah bekerja. Tanpa suara, tanpa sorotan, namun penuh cinta. Jika hari ini doamu belum terkabul, jangan buru-buru berburuk sangka. Mungkin Allah sedang menjaga hatimu, menyelamatkan imanmu, atau sedang menyiapkan jawaban yang jauh lebih baik pada waktu yang paling tepat. Karena Allah tidak pernah salah memilihkan untuk hambanya. Dan penolakan darinya seringkali adalah bentuk kasih sayang yang paling halus, namun paling menyelamatkan. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah kembali menenangkan hati kita melalui kalimat yang sederhana, namun menggetarkan jiwa. Terkadang, Allah menahan pemberian, padahal hakikatnya Dia sedang memberi karunia yang lebih besar. Sahabatku, kalimat ini seakan mengajak kita berhenti sejenak, menarik nafas panjang, lalu memandang ulang seluruh perjalanan hidup kita. Bagaimana mungkin penahanan disebut sebagai pemberian? Jawabannya terletak pada cara pandang. Apa yang kita sebut pemberian seringkali hanya sebatas dunia, harta, kedudukan, manusia, atau keadaan yang membuat hidup terasa nyaman. Sementara Allah melihat lebih jauh dari itu. Dia melihat iman kita. Dia melihat keselamatan akhirat kita. Dia melihat masa depan yang kita tidak ketahui. Ketika Allah menutup satu pintu dunia, bukan berarti Dia membiarkan kita terjebak dalam kegelapan. Justru seringkali, penutupan itulah yang memaksa hati kita berlari hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat semua sandaran manusia runtuh, saat sebab-sebab dunia tidak lagi bisa diandalkan, disitulah hati mulai belajar bersandar dengan tulus. Di momen itulah doa menjadi lebih jujur, tangisan menjadi lebih dalam, dan hubungan dengan Allah menjadi lebih dekat. Bukan karena kebiasaan, melainkan karena kebutuhan. Sahabatku, kedekatan dengan Allah adalah karunia yang tidak bisa dibeli dengan harta, tidak bisa ditukar dengan jabatan, dan tidak bisa diraih hanya dengan kenyamanan. Seringkali, kedekatan itu lahir dari kesempitan, dari kegagalan, dari doa yang belum terjawab. Allah mungkin menahan rizki dunia untuk sementara, namun Dia menggantinya dengan kekayaan hati. Dia mungkin menunda kebahagiaan yang kita inginkan, namun Dia menanamkan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Maka jangan bersedih sahabatku, jika hari ini pintu yang kau ketuk belum juga terbuka. Boleh jadi Allah sedang membukakan pintu yang lain, pintu menuju hati yang lebih hidup, iman yang lebih dalam, dan kedekatan yang jauh lebih berharga daripada apapun yang sedang kau minta. Sahabatku, ada satu momen dalam perjalanan iman yang mengubah segalanya tanpa suara. Bukan karena masalah tiba-tiba hilang, bukan pula karena keadaan langsung membaik. Momen itu adalah saat Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka pintu pemahaman di dalam hati.
Ketika pintu itu terbuka, keluhan yang selama ini memenuhi lisan perlahan berubah menjadi pujian. Pertanyaan, "Mengapa aku?" berubah menjadi pengakuan, "Ya Allah, sekarang aku mengerti." Kita mulai menyadari bahwa kegagalan yang kita tangisi kemarin ternyata adalah perlindungan. Jalan yang tertutup ternyata menyelamatkan kita dari jurang yang tidak mampu kita lihat dengan mata kita sendiri. Penolakan tidak lagi terasa sebagai hukuman, melainkan sebagai penjagaan penuh cinta. Dan luka yang dulu terasa pahit, perlahan berubah menjadi pelajaran yang menumbuhkan kedewasaan iman. Sahabatku, selama ini bukan takdir yang menyakiti kita, melainkan ketidaktahuan kita terhadap maksudnya. Ketika Allah memberi hidayah berupa pemahaman, kita akan tersadar, seandainya dulu keinginanku dikabulkan, mungkin aku akan jauh darimu. Atau mungkin aku akan lupa diri, lalu tersesat dalam kenikmatan yang menipu. Di titik inilah kita belajar satu hakikat besar. Nikmat terbesar bukanlah dunia yang lapang, melainkan hati yang mengerti maksud Tuhannya. Harta bisa membuat lalai, kedudukan bisa melahirkan kesombongan, kenyamanan bisa meninabobokan iman. Namun hati yang paham akan tetap tenang meski berada dalam kesempitan, tetap bersyukur meski jalan terasa berat, karena ia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang bekerja dengan cara terbaiknya. Sahabatku, jika hari ini engkau belum memahami hikmah di balik ujianmu, jangan putus asa. Mintalah satu hal yang paling berharga, pemahaman. Katakanlah dalam doamu, "Ya Allah, aku belum mengerti maksud-Mu, maka pahamkanlah aku. Jangan biarkan aku hanya kuat menahan, tetapi lemah dalam memahami." Karena ketika pemahaman itu datang, takdir yang sama akan terasa sangat berbeda. Dan di sanalah penolakan benar-benar berubah menjadi pemberian, dan luka berubah menjadi cahaya yang menerangi perjalanan pulang kita kepada Allah. Sahabatku, banyak dari kita mengira bahwa ketenangan baru akan datang saat semua masalah selesai. Saat utang lunas, saat sakit sembuh, saat hidup kembali sesuai rencana. Padahal, ketenangan sejati tidak lahir ketika masalah menghilang, melainkan ketika hati menjadi kokoh. Kita tidak hidup di lautan yang selalu tenang. Ombak akan tetap datang, angin akan tetap menerpa, badai akan tetap bergulir sesuai sunatullah kehidupan. Kita tidak bisa menghentikan ombak, namun kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa menahan hujan, namun kita bisa berteduh dengan payung keimanan. Disinilah letak keindahan sebuah sikap batin yang dalam agama kita disebut ridho. Banyak orang salah memahami ridho sebagai sikap menyerah, pasrah tanpa usaha, atau menerima keadaan dengan hati yang mati. Bukan, sahabatku, itu bukan ridho, itu keputusasaan yang dibungkus kesalehan. Ridho adalah kondisi hati setelah seluruh ikhtiar dilakukan, setelah doa dipanjatkan, setelah air mata ditumpahkan di sepertiga malam. Lalu apapun hasilnya, manis atau pahit, sesuai harapan atau berlawanan, hati tidak lagi melayangkan protes kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ridho adalah saat kita berkata dengan tulus, "Ya Allah, aku sudah berusaha semampuku. Jika ini yang Engkau pilihkan untukku hari ini, maka aku menerimanya dengan lapang dada, karena aku percaya pilihan-Mu lebih baik daripada pilihanku." Sahabatku, orang yang ridho bukan berarti tidak merasakan sakit. Ia tetap bisa menangis, ia tetap bisa sedih. Namun hatinya tidak memberontak, tidak menyalahkan, tidak terus-menerus bertanya, "Kenapa harus aku?" Di titik inilah badai masih ada, tetapi hati tidak lagi karam. Masalah tetap berjalan, tetapi jiwa tidak lagi tercekik. Inilah seni menikmati badai, bukan karena badai itu indah, tetapi karena hati telah menemukan sandaran yang tidak pernah goyah.
Dan saat ridho tumbuh di dalam dada, kita akan menyadari satu hal yang menenangkan, bahwa tidak ada satupun takdir Allah yang datang untuk menghancurkan hambanya. Semuanya datang untuk membentuk, membersihkan, dan mendekatkan. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata dengan kalimat yang begitu menyejukkan jiwa. Ridho adalah pintu Allah yang paling agung, surga dunia, dan tempat istirahat bagi orang-orang yang mengenal Allah. Sahabatku, perhatikanlah bagaimana beliau menyebut ridho sebagai tempat istirahat. Ini bukan sekadar ungkapan indah, melainkan gambaran jujur tentang kondisi hati seorang hamba yang telah selesai berperang dengan takdir. Orang yang ridho beristirahat. Ia tidak lagi menghabiskan energi untuk memprotes keadaan, tidak lagi melelahkan pikirannya dengan andai-andai. Seandainya dulu aku memilih jalan yang lain. Ia meletakkan beban berat itu dari pundaknya. Beban ingin selalu benar, beban ingin selalu menang, beban ingin hidup berjalan persis seperti rencananya. Dan ketika beban itu dilepas, hati pun menjadi lapang. Sahabatku, orang yang ridho bukan berarti hidupnya tanpa masalah, bukan pula berarti ujiannya lebih ringan, namun jiwanya tidak lagi sesak. Ia percaya penuh pada pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia yakin bahwa tidak ada satupun ketetapan Allah yang sia-sia atau kejam. Ketika kehilangan datang, ia bersedih tanpa menyalahkan. Ketika harapan pupus, ia menangis tanpa memberontak. Disinilah makna surga dunia itu terasa, bukan pada harta yang melimpah, bukan pada hidup yang selalu mudah. Surga dunia adalah hati yang tenang di tengah kondisi yang tidak ideal. Hati yang damai meski jalan hidup tidak selalu lurus. Sahabatku, ketika ridho telah bersemayam di dalam dada, hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang menekan, melainkan sebagai amanah yang dijalani dengan penuh percaya. Inilah istirahat yang sejati, istirahat dari kecemasan, istirahat dari perlawanan batin, istirahat dari keinginan untuk selalu mengendalikan. Dan sungguh, tidak ada kenikmatan yang lebih besar bagi seorang hamba selain hati yang tenang karena yakin bahwa Allah memilihkan segalanya dengan penuh cinta. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup dari seluruh perenungan panjang ini, tanamkanlah satu keyakinan yang harus berdiri kokoh di dalam dada. Skenario Allah tidak pernah salah, tidak pernah keliru, tidak pernah terlambat, dan tidak pernah berniat menyakiti hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyayangimu daripada ibu yang mengandungmu, daripada ayah yang membesarkanmu. Kasih sayangnya melampaui logika dan perasaan manusia. Seringkali kita baru memahami ini setelah waktu berlalu, setelah luka mengering, setelah kegagalan berubah menjadi pelajaran. Padahal Allah sudah menegaskannya sejak awal dalam firman-Nya pada surah Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia baik bagimu. Ayat ini bukan sekedar penghibur, melainkan fondasi iman bagi hati yang sedang bingung menentukan arah. Sahabatku, banyak ketakutan lahir karena kita ingin memegang kendali penuh. Kita khawatir jika kita melepaskan, hidup akan berantakan. Padahal justru sebaliknya, saat kita menyerahkan kendali kepada Allah, hidup mulai tertata dengan cara yang ajaib. Maka, ubahlah narasi doa kita. Jangan lagi mendikte Allah dengan tuntutan, namun datanglah sebagai hamba yang berserah diri sepenuhnya. Katakanlah dalam doamu, "Ya Allah, aku menginginkan ini sebagai manusia biasa. Namun jika dalam ilmu-Mu hal ini buruk bagi duniaku atau akhiratku, maka palingkanlah hatiku darinya. Dan jika Engkau menggantinya, buatlah hatiku ridho dengan pilihan-Mu." Di sanalah sahabatku, puncak ketenangan itu berada. Bukan ketika semua keinginan terpenuhi, melainkan ketika hati selaras dengan kehendak Allah.
Biarkanlah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nahkoda bahtera hidupmu. Dia Maha Tahu arah, Maha Tahu tujuan. Tugasmu hanya satu: berusaha semampumu, berdoa setulus hatimu, lalu menikmati perjalanan dengan penuh percaya. Percayalah, dermaga yang Allah pilihkan untukmu kelak jauh lebih indah, lebih damai, dan lebih membahagiakan daripada semua pelabuhan yang pernah kau bayangkan dalam rencanamu yang terbatas.